Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Allah. Kita boleh menikmati kembali sukacita di hari yang baru ini, di akhir pekan Sabtu 21 Juni 2025. Sebelum kita bersama melaksanakan segala aktivitas kita, mari kita bersama sejenak berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan itulah yang akan menuntun kita dalam sepanjang hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 22. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Bersyukur untuk setiap kasih setiamu ya Bapa, yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami tetap sehat dan kuat, semua karena anugerah-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum mengerjakan segala aktivitas kami akan bersama membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun kami sungguh menyadari dan mendapati diri kami penuh keterbatasan. Karena itu kami mohon, kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui pemberitaan firman pagi hari ini, dan biarlah kami akan menjadi pelaku firman yang taat. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 22. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Amin. Janji Allah dan hukum Taurat, demikianlah tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, sebuah ungkapan dalam bahasa Toraja yang berbunyi tantan kapuk menggambarkan bahwa apa yang diucapkan oleh seseorang adalah kebohongan belaka. Kekristenan senantiasa identik dengan janji Allah dan penggenapan janji itu. Sejak manusia diciptakan, ia senantiasa memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menepati janjinya, bukan sekedar tantan kapuk. Nah, Paulus menekankan tentang janji Allah dan penggenapannya yang disampaikan karena
keadaan orang-orang Kristen dan komunitas Yahudi di Galatia yang hidup dalam paham yang keliru dan sesat karena ajaran palsu. Hal ini disebut Paulus sebagai filsafat kosong. Mereka hidup dalam dualisme pengajaran bahwa iman di dalam Kristus merupakan langkah awal yang harus disempurnakan dengan melakukan Taurat. Jadi, mereka mengajarkan iman dan melakukan Taurat sebagai syarat keselamatan. Paulus memberikan contoh Abraham yang dibenarkan bukan karena hukum Taurat, melainkan iman melalui ungkapan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman oleh kasih karunia. Hal ini begitu jelas bahwa warisan itu diberikan melalui iman dan bukan melalui keberhasilannya menepati hukum Taurat. Kita dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi umat-Nya. Janji Allah yang berlaku sepanjang masa juga adalah milik kita hari ini. Hanya oleh iman kita dibenarkan. Dalam kasih karunia Allah kita diselamatkan. Menjadi orang Kristen adalah kebanggaan bagi mereka yang sungguh hidup dalam iman dan meresponnya dalam ketaatan yang sungguh kepada Yesus Kristus. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami terus menikmati kasih dan kemurahan-Mu ya Allah dari waktu ke waktu. Bukan karena kuat dan hebat kami, namun semata-mata karena anugerah-Mu bagi kami. Dan biarlah kami terus hidup dalam rasa syukur kepadamu bahwa Engkau Bapa yang baik tak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah kami yang terus meneguhkan iman kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima janji Allah. Kami adalah orang-orang yang menerima jaminan akan anugerah keselamatan itu di dalam pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah iman kami semakin diperteguh dan kemudian selanjutnya kami akan hidup dalam keteguhan iman dimanapun kami berada. Bahkan ketika banyak pencobaan, banyak tantangan, banyak rintangan di kehidupan kami akan tetap berpegang teguh dan meyakini kami adalah milik Allah. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ada pekerjaan dan usaha yang harus kami lakukan, ada rangkaian acara keluarga yang mungkin harus kami ikuti. Kiranya semua boleh berjalan dalam kasih dan tuntunan-Mu. Biarlah kami tetap sehat dan kuat menikmati masa akhir pekan ini di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa bahwa kami tetap sehat, kami tetap kuat. Dan karena itu kami berdoa juga bagi saudara-saudara sepersekutuan kami yang sedang bergumul dalam keadaan sakit. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Biarlah seluruh kehidupan mereka ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan kami rindu bahwa seluruh keberadaan diri mereka boleh sungguh merasakan pemulihan yang semakin sempurna karena Tuhan yang memberkati. Tuhan menopang kehidupan saudara-saudara kami yang bergumul dalam duka cita. Kiranya penghiburan yang sejati senantiasa Tuhan nyatakan bagi mereka. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk rencana-rencana perjalanan yang akan kami tempuh. Secara khusus bagi anak-anak kami dalam masa-masa liburan mereka. Tentu mereka punya banyak rencana untuk menghabiskan masa liburan. Dan kami mohon biarlah bagaimana mereka menghabiskan waktu liburan itu, mereka mengisi dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mereka menikmati sukacita bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah memelihara kami. Dan esok kami akan masuk dalam persekutuan sebagai umat Tuhan. Karena itu kami akan terus mempersiapkan diri kami. Hati kami terus dipenuhi kerinduan akan hadirat Allah dan membangun hidup persekutuan sebagai orang percaya secara khusus di Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea. Ini kami Tuhan datang berseru kepadamu, datang membawa segala kehidupan kami. Sambutlah kami ya Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Firman Tuhan telah kita dengarkan, kiranya itu semakin meneguhkan iman kita dan kita semakin dimampukan menjadi pelaku firman yang taat. Mari arahkan hati dan pikiran kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita sekalian hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.